Sudah terlihat ya materi kuliah kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat. Apa yang ilmu yang saya share pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk bermanfaat untuk saya. Berdoa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan kuliah terkait dengan prinsip aksi obat ya. Jadi di sini adalah pertemuan kelima ya dari total 14 pertemuan. Saya nanti mengajarkan di pertemuan kelima, 6 dan 7, di mana pertemuan kelima ini di minggu kedua Maret ya, yang nanti pertemuan terakhir nanti ya, pertemuan terakhir itu kan di minggu akhir Maret, yang mana biasanya kan ada yang mudik atau segala macam. Dan di mana kalau misalnya kita kan kuliah hari Rabu, ini tanggal 26. Jadi nanti buat kalian misalnya pada udah udah izin untuk mengambil mudik gitu ya. Nanti kita kuliah bisa online ataupun nanti hybrid. Jadi nanti offline dan online ataupun nanti offline. Nanti Mbak Pinkan bisa mengkoordinasi dengan teman-teman di kelas. Bagaimana baiknya nanti saya diberitahu apakah perkuliahannya akan dilakukan secara offline, hybrid ataupun online, gitu ya. Oke, yang pasti insya Allah minggu depan saya kalau sudah baikan, insya Allah nanti kita bertemu di kelas. Karena memang interaksi di kelas lebih enak dibandingkan kalau misalnya secara offline. Baik, ini jadi pertemuan saya di pertemuan 5, 6, dan 7. Di pertemuan kelima, nanti kita akan membicarakan terkait dengan mengenai target aksi obat, prinsip mekanisme obat, gitu ya, baik yang nanti spesifik ataupun yang non spesifik. Nah, nanti yang spesifik ini itu berarti ada kaitannya target obat itu dengan bertarget pada tempat tertentu, misalnya enzim kah, reseptor, transporter, ataupun kanal ion. Yang kemudian nanti kalau yang non spesifik ini bisa dibedakan adalah sifat fisika dan sifat kimianya. Kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan interaksi obat dengan reseptor. Jadi nanti hari ini saya menjelaskan sedikit terkait dengan mekanisme obat spesifik kaitannya dengan enzim dan kanal ion. Yang kemudian nanti di minggu selanjutnya dan 2 minggu selanjutnya saya akan menjelaskan kaitannya dengan reseptor dan kaitannya reseptor dengan kanal ion ataupun G protein dan tirosin kinase, gitu ya. Jadi nanti di sini saya menjelaskan secara teorinya gitu dan beberapa contoh yang kemudian nanti akan dilanjutkan di pertemuan-pertemuan saya. Nah, ini saya memegang di CPMK 3 ya. Ini tadi berdasarkan dari RPKPS, rencana pembelajaran. Nah, kemudian di RPKPS juga dicantumkan bahwa saya di sini presentasenya adalah di nilai UTS 15%, gitu ya. Jadi 15% dari total semua dosen ya. Di sini dosennya ada empat dosen pengampu. Yang kemudian nanti di sini juga saya ada nilai kuis ya, jadi ada nilai kuis 5% di sini. Nah, di mana nanti saya tidak memberikan kuis, tapi nanti saya memberikan tugas. Tapi tugas tersebut dikerjakan saja setelah UTS, gitu ya, satu UTS. Tapi deadline-nya nanti sebelum UAS dan dikirimkan ke email saya. Nanti saya eh, bisa seminggu sebelum UAS gitu ya. Nanti saya rekapkan yang sudah mengumpulkan dan yang belum mengumpulkan. Jadi nanti agar nanti intinya bisa menambah poin nilai kalian gitu ya. Jadi monggo terserah boleh dikerjakan atau tidak dikerjakan. Tapi yang pasti kalau dikerjakan nanti eh, mendapatkan nilai 5% untuk kuis saya gitu ya. Oke, kemudian apakah tugas itu? Nah, tugasnya jadi kan di sini saya menjelaskan nih terkait dengan target aksi dan prinsip mekanisme aksi debat. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan beberapa contoh dan menjelaskan juga bagaimana mekanisme aksi obat spesifik. Ya, jadi nanti kaitannya spesifik berarti ada target aksinya. Target aksinya nanti entah di enzim, reseptor, transporter, kanal ion, gitu ya, ataupun molekul pembawa. Jadi nanti kalian mengambil salah satu obat saja, terserah obatnya bebas, bisa obat yang ada di dalam slide saya gitu, dalam tabel saya, atau obat yang biasanya apa namanya
saudara atau orang tua yang biasa dikonsumsi atau ada teman yang bertanya terkait dengan obat atau obat yang sudah kalian sering temui gitu ya. Jadi kalian pilih saja itu obatnya, kemudian nanti kalian jelas bagaimana mekanisme aksi obat. Nah, mekanisme aksi obat ini berarti kaitannya nanti bagaimana obat ini akan ikatan pada target aksinya. Nah, jadi nanti menjelaskan obat ini memiliki target aksi obat yang mana? Di enzim kah, di reseptor kanal ion, ataupun transporter, ataupun molekul pembawa. Nah, kemudian ini mekanisme aksinya. Jadi nanti obat misalnya berikatan dengan enzim. Contohnya ya, contohnya misalnya simvastatin, obat kolesterol gitu ya. Jadi obat kolesterol ini misalnya ada suatu substrat HMG-CoA dengan adanya enzim HMG-CoA redutase akan dirubah menjadi kolesterol yang dimana maaf, dirubah menjadi mevalonat, di mana mevalonat ini adalah prekursor dari kolesterol. Sehingga ada obat yang namanya statin yang nanti menghambat di bagian enzim yaitu enzim HMG-CoA redutase di bagian situs aktif sehingga ikatan obat dengan enzimnya adalah secara inhibitor kompetitif gitu ya. Yang dimana nanti efeknya jadi kalau sudah ada mekanisme aksi obat jadi ada obat, ada mekanisme aksi obat, kemudian ada efeknya. Nah, nanti kalian jelaskan efeknya apa. Nah, contoh tadi simvastatin adalah efeknya adalah mengurangi pembentukan kolesterol atau LDL gitu ya. Jadi nanti tugasnya boleh nanti jadi ini semacam mini poster gitu ya, ataupun nanti kalian bisa kerjakan melalui Canva ataupun PPT gitu ya. Jadi tidak hanya tulisan tapi dibuat dalam bentuk gambar gitu ya. Jadi ada obat misalnya berkaitan dengan apa namanya enzimnya kah atau reseptornya yang kemudian menimbulkan bagaimana mekanisme aksi obatnya dan bagaimana aksinya dan bagaimana efeknya. Gitu ya. Jadi nanti tolong itu tugasnya. Jadi nanti dikumpulkan atau dikerjakan setelah kalian UTS saja dan nanti dikumpulkan seminggu sebelum deadline-nya ya seminggu sebelum UAS. Jadi harapannya jangan mepet-mepet ya karena kan nanti juga pasti kan saya mengajar 4 kelas jadi nanti akan saya rekap satu-satu. Baik, nanti semakin cepat mengumpulkan nanti juga semakin baik gitu ya. Nanti mungkin juga keaktifan atau nilainya juga akan semakin lebih baik lagi. Baik, ini ya. Jadi saya di sini pertemuan kelima ini saya menjelaskan terkait dengan target aksi dan prinsip mekanisme aksi obatnya. Baik, di sini ya. Jadi nanti jelaskan definisi mengenai aksi dan efek obat dan peranan dari aksi obat. Yang kemudian nanti saya menjelaskan juga terkait dengan level aksi obat, kemudian mekanisme aksi obat. Nah, nanti mekanisme aksi obat ini bisa non-spesifik ataupun spesifik. Nah, di sini contohnya enzim. Jadi nanti bisa enzim, reseptor, kanal ion, transporter, ataupun molekul pembawa. Ataupun tadi ya, protein G. Nah, kemudian di sini definisi dari aksi obat. Jadi aksi ini adalah perubahan kondisi yang mengakibatkan timbulnya efek. Yang diakibatkan adalah dari itu obat. Jadi nanti obat akan memiliki target aksi yang disebut nanti menimbulkan mekanisme aksi dalam tubuh. Yang kemudian mekanisme aksi ini akan menimbulkan apa? Menimbulkan efek. Nah, efek ini diakibatkan karena adanya perubahan fungsi, struktur, proses sebagai akibat aksi obat pada dosis terapinya. Nah, kemudian efek ini diakibatkan dari suatu respon jaringan akibat adanya pemberian obat. Nah, contohnya di sini ya, contohnya jadi kalau efek obat itu biasanya adalah main effect atau efek utama ataupun efek samping atau side effect atau yang tidak diharapkan. Contoh di sini obatnya adalah paracetamol, di mana kita ketahui paracetamol ini digunakan sebagai antipiretik atau obat penurun panas. Nah, penggunaan jangka panjang ataupun dosis yang berlebih itu bisa menyebabkan side effect-nya adalah nekrosis hati, gitu ya, atau kerusakan pada hati. Nah, kemudian contoh kedua adalah CTM. CTM ini efeknya adalah utamanya adalah antihistamin, yaitu meredakan gejala alergi. Namun ternyata memiliki efek samping yaitu sedatif mengakibatkan mengantuk. Sehingga biasanya di obat-obat yang ada CTM-nya pasti ada warning-nya gitu ya. Jangan digunakan ketika sedang mengendarai kendaraan. Ya, kecuali sebagai penumpang. Kalau sebagai penumpang minum CTM nggak apa-apa gitu ya. Oke, kemudian di sini contoh lainnya adalah penisilin. Penisilin di sini adalah obat dari antibiotika.
Efek sampingnya apa sih? Efek sampingnya adalah alergi gitu ya. Karena beberapa orang gitu ya sangat sensitif dengan struktur dari penisilin sehingga bisa menyebabkan alergi. Nah, biasanya ini perbedaan adanya timbul alergi atau tidak itu berdasarkan dari sifat genetik dari tubuh pasien gitu ya. Jadi makanya sekarang kan ada penelitian terkait genomik atau genetiknya sehingga dikenali dulu nih genetiknya itu bagaimana perbedaannya terjadi mutasi atau kelainan atau misalnya overekspresi yang kemudian nanti dikembangkan suatu obat yang adalah personalized medicine. Jadi kalau personalized medicine memang obat itu hanya ditujukan pada satu orang saja karena personalized gitu ya. Kemudian selanjutnya contohnya adalah ketotifen, dia juga antihistamin, fungsinya untuk meredakan gejala alergi dan efek sampingnya adalah meningkatkan nafsu makan. Nah, level aksi obat. Nah, level aksi obat, kenapa sih kita harus mempelajari? Karena kita harus tahu nih, bagaimana obat itu akan beraksi. Jadi, macam dari aksi obat itu, obat ini bisa dilihat dari tingkat molekulernya, gitu ya. Jadi, nanti ketika kalian akan membahas tadi, tugasnya kita obat, bagaimana mekanisme aksinya, bahaslah secara molekulernya juga. Jadi, contohnya misalnya kan kalian sudah belajar biologi sel. Nah, kemudian belajar lagi biologi molekuler. Jadi biologi molekuler ini nanti yang menjelaskan terkait dengan adanya aktivasi suatu protein atau misalnya aktivasi dari suatu transduksi signal gitu ya. Jadi kalau aksi obat pada tingkat molekulernya, obat tersebut memiliki efek pada sistem makromolekul atau molekul seperti reseptor, enzim, dan protein gitu ya. Jadi nanti kalau kalian bicara misalnya tadi statin gitu ya kan berikatan dengan suatu enzim. Nah itu sudah kalian sudah membicarakan pada tingkat molekulernya karena sudah akan nanti jadi ketika obat akan berikatan dengan enzim situs aktifnya sehingga nanti akan membentuk kompleks antara enzim dengan obatnya sehingga nanti akan mengaktivitas molekulernya. Otomatis, misal tadi yang substrat berikatan dengan enzim akan menghasilkan suatu produk tertentu, tapi dengan adanya pengikatan dari inhibitor kompetitif, misalnya inhibitor kompetitif dari substrat aslinya, sehingga akan mengubah aktivitas dari molekulernya, gitu ya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian di sini aksi obat pada struktur seluler. Di sini aksi ini memiliki target pada komponen seluler seperti mitokondria ataupun lisosom. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan apakah obat tersebut bertarget di mana? Di mitokondrianya kah, di intraselulernya kah, atau di ekstraseluler. Kemudian selanjutnya aksi obat pada sel. Jadi nanti ada beberapa obat yang akan saya jelaskan juga memiliki target aksinya pada sel otot atau sel nanti ya dan ataupun dari endokrin. Nah, kemudian nanti kalian juga menjelaskan nih, misalnya contohnya adalah obat hipertensi. Nah, obat hipertensi contohnya adalah captopril. Dia target aksinya pada enzim, yaitu enzimnya ACE. Jadi nanti kalian jelaskan, ada obat captopril berikatan dengan enzim ACE, yang dimana enzim ACE ini berfungsi untuk merubah angiotensin atau renin gitu ya, yang menyebabkan nanti peningkatan pembuluh darah, sehingga nanti menyebabkan kenaikan tekanan darah. Sehingga nanti targetnya adalah captopril ini menghambat dari ACI yang berada misalnya di dalam ginjal gitu ya. Contohnya di sini obat diuretika pada organ ginjal. Jadi nanti kalian juga sebutkan selain enzimnya organnya ada di mana. Ya, jadi sudah saya jelaskan tadi kalau level aksi obat ada molekuler, seluler, jaringan ataupun organ. Oke, contoh di sini adalah obat acetaminophen tadi ya. Obat acetaminophen ini kalau dilihat dari level molekulernya, obat tersebut akan berikatan pada enzim COX atau siklooksidase di otak. Jadi membicarakan secara molekulernya, dia nanti lebih lengkap lagi adalah inhibitor kompetitif pada situs aktif enzim COX, gitu ya, di dalam otak. Jadi ini adalah jaringannya. Nah, nanti akibatnya apa? Akibatnya tadi ya kalau COX-nya dia terhambat, pasti nanti akan produksi prostaglandin akan dihambat. Sehingga nanti kalau misalnya ada penghambatan dari acetaminophen, sehingga terjadi adalah pengurangan produksi prostaglandin. Dan efeknya apa sih? Ini bukan mekanismenya, tapi efek ya. Efeknya adalah mengurangi nyeri dan demam. Jadi nanti kalian tidak dibuat seperti tulisan ini, tapi nanti buatlah seperti gambar
gambar gitu ya. Jadi nanti dibuat maaf, mini poster gitu ya. Jadi PPT boleh, dari Canva boleh. Nanti yang menunjukkan gambar-gambar tadi acetaminophen bagaimana tadi berikatan dengan enzim atau targetnya, kemudian bagaimana mekanisme aksinya dan apa namanya dan bagaimana efeknya. Dan dia ada di jaringan apa. Oke, ini ya. Nah, di sini contoh lainnya ada atorvastatin, dia menghambat enzim HMG-CoA reduktase, propanolol menghambat anti reseptor beta adrenergic, kemudian omeprazol menghambat proton pump inhibitor. Nah, ini kaitannya proton pump inhibitor adalah produksi dari asam lambung. Nah, nanti saya jelaskan sedikit dengan gambar-gambar, ya. Oke, nah di sini ya, jadi tadi saya jelaskan lagi mekanisme aksi obat itu dibagi dua, tadi ya non spesifik dan spesifik, di mana non spesifik ini biasanya aksinya tidak diperantari adanya interaksi obat dengan target aksi obatnya, gitu ya. Jadi non spesifik ini berdasarkan sifat kimia dan fisikanya. Sedangkan yang spesifik berarti aksi dari obat tersebut ada interaksi antara obat dengan target obat yang spesifik. Gitu ya, contohnya di sini ada reseptor. Bisa reseptor, enzim, kanal ion ataupun molekul pembawa. Ya, ini target dari obatnya. Dan target dari obat spesifiknya ada enzim, kanal ion, molekul pembawa ataupun reseptor. Oke, baik. Harapannya apa sih kalau apa misalnya tadi obat tersebut bekerja secara non spesifik atau spesifik, harapannya adalah nanti bisa menimbulkan efek terapeutiknya gitu ya, melalui tadi interaksi dengan komponen seluler atau jaringan secara umum. Nah, jadi ini target aksi obat non spesifik tadi tidak melibatkannya, tidak ada interaksi dengan target aksi obat. Cara kerjanya berdasarkan sifat fisiko-kimia dari suatu obat tersebut. Nah, sifat fisika kimia itu bisa dibagi dua tadi ya, sifat fisika atau sifat kimia, yang nanti akan saya jelaskan dengan contoh-contoh. Oke, kalau ini berdasarkan sifat fisika, berdasarkan dari massa fisis dan osmosis, contohnya di sini adalah obat dari barium sulfat, gitu ya. Sulfat ini dia memiliki massa jenis yang tinggi, sehingga karena memiliki massa jenis yang tinggi, dia bisa menyerap dari sinar X, sehingga nanti kalau digunakan ketika apa namanya di radiologi gitu ya, proses radiologi atau apa namanya nanti mau melihat hasilnya itu kan berarti kan nanti barium sulfatnya nanti akan berikatan dengan sinar X sehingga nanti akan menampilkan gambar organ pencernaan ya. Jadi kemudian yang kedua adalah osmosis. Nah, osmosis ini contoh obat yang berdasarkan sifat fisikanya yaitu osmosisnya yaitu yang dapat mengubah tekanan osmotiknya gitu ya dalam tubuh. Contohnya di sini adalah laksatif osmotik gitu ya. Seperti contohnya adalah di sini laktulosa dan magnesium sulfat. Di mana laktulosa dan magnesium sulfat ini dia memiliki bisa merubah tekanan osmotik di dalam tubuh dengan cara apa? Dengan cara menarik air ke dalam lumen usus sehingga nanti akan melunakkan feses dan merangsang defikasi. Kemudian berdasarkan sifat absorpsinya, contohnya ini adalah karbon aktif, namanya juga adsorpsi gitu ya. Jadi dia fungsinya di sini adalah mengabsorpsi gitu ya, atau mengikat zat-zat yang ada di dalam tubuh. Contohnya di sini ada karbon aktif. Nah, jadi karbon aktif ini biasanya digunakan untuk keracunan. Jadi biasanya pada diare gitu ya, seperti norit. Kalau norit gitu ya, dia yang berwarna hitam. Nah, dia adalah karbon aktif yang kemampuannya di mana dia bisa mengabsorpsi dari toksin. Jadi kalau misalnya ada keracunan makanan, tapi yang disebabkan bukan karena bakteri ya, bukan karena bakteri, itu nanti karbon aktif bisa mengabsorpsi toksin tersebut, gitu ya, yang kemudian nanti mencegah penyerapan toksin ke dalam darah. Karena di mana kalau misalnya toksinnya sudah sudah ada di dalam darah, berarti kan sudah menyebar di dalam seluruh tubuh. Kemudian selanjutnya berdasarkan rasa, contohnya di sini adalah sirup X gitu ya, yang menimbulkan rasa mual dan muntah sehingga biasanya digunakan untuk mengeluarkan racun dari lambung. Nah, ini berdasarkan sifat radioaktif, ada obat namanya iodium radioaktif, jadi yaitu obat yang sudah dilabel dengan iodium, sehingga pelabelan ini dapat digunakan untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit
dari tiroid gitu ya, karena dia bertarget, karena biasanya kalau dia radioaktif itu dia obatnya adalah obat-obat yang bertarget. Oke, nah kemudian di sini selanjutnya adalah pengendapan protein. Contohnya di sini adalah antiseptik seperti etanol dan povidin iodin ya, yang dimana dia bekerja satu kimia tersebut ya tadi etanol atau povidin iodin bekerja dengan cara denaturasi protein mikroorganisme sehingga dapat menyebabkan kematian dari sel. Kemudian selanjutnya barier ya. Jadi contoh di sini contohnya adalah zinc oxide. Zinc oxide ini akan membentuk barier fisik yang akan melindungi kulit dari iritasi. Kemudian berdasarkan surfaktannya, contohnya di sini adalah surfaktan pulmoner. Contohnya di sini adalah beraktan yang digunakan untuk bayi prematur untuk mencegah kolaps alveoli paru-paru. Oke, kemudian obat tadi berdasarkan tadi ya aktivitas dari asam basa. Nah, jadi kalau prinsipnya obat tersebut dia akan bereaksi dengan asam atau basa di dalam tubuh sehingga nanti bisa menetralkan pH atau mengubah dari lingkungan kimia di dalam tubuh. Nah, contohnya di sini adalah antia. Kalau kalian tahu ya, biasanya digunakan untuk apa? MAH. Nah, di antasida ini mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida di mana bisa menetralkan asam dari lambung sehingga nanti akan mengurangi gejala. Nah, kemudian ada berdasarkan sifat kelatnya, contohnya di sini adalah dimerkaptol yang digunakan pada keracunan logam karena dimerkaptol nanti mampu menghelat logam, misalnya contohnya arsen ataupun merkuri sehingga nanti bisa mencegah keracunan logam. Oke, kemudian yang berdasarkan sifat oksidasi reduksi. Nah, di sini obat bisa atau mendonorkan dari elektronnya sehingga nanti akan mengubah oksidasi dari zat lainnya. Contohnya di sini adalah hidrogen peroksida yang digunakan biasanya sebagai anti di mana hidrogen peroksida tersebut nanti akan mendonorkan elektron sehingga nanti akan mengubah kondisi atau mengoksidasi zat lain yang ada di dalam tubuh. Oke. Nah, contoh target non-spesifik tadi ya sudah antasida tadi yang mengandung aluminium sama magnesium hidroksida, di mana bisa menetralkan asam lambung. Kemudian berdasarkan tadi ya melalui reaksi dari kimia. Kemudian tadi yang sifatnya laksatif osmotik menarik air ke dalam usus besar sehingga nanti bisa memberikan kemudahan untuk BAB. Kemudian kalau yang sebagai antiseptik dengan cara menghancurkan mikroorganisme melalui denaturasi protein dari mikroorganisme. Nah, sekarang kita membicarakan tadi aksi obat yang spesifik, berarti nanti obat tersebut akan memiliki interaksi dengan target aksinya. Target aksinya bisa tadi enzim, reseptor, kanal ion, atau pembawa gitu ya. Jadi nanti kemudian ketika obat udah bereaksi gitu ya, berinteraksi dengan target aksi obatnya, nanti akan menimbulkan efek. Oke, ini sama ya tadi. Jadi berkaitan dengan target aksinya sehingga nanti sesuai dengan struktur dan fungsi biologisnya. Nah, beri selektif ya. Jadi selektif hanya pada enzim tertentu, misalnya obat hanya bisa berikatan atau berinteraksi hanya pada enzim tertentu ataupun reseptor tertentu. Sehingga kemudian nanti akan menghasilkan efek farmakologis. Ya, tadi nanti kita akan bahas target aksi obat spesifik, yaitu enzim, kanal ion, molekul pembawa atau transporter, dan reseptor. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau kita sudah ketahui ya, ada namanya ekstrasel dan intrasel. Di mana reseptor itu biasanya di transmembran gitu ya, antara ekstrasel dan intrasel. Karena reseptor ataupun kanal ion ataupun transporter ini berfungsi untuk membawa senyawa dari ekstra menuju ke intrasel. Atau misalnya tadi suatu obat berikatan gitu ya pada reseptornya, nanti pasti akan mengaktifkan transduksi signal di dalam intraseluler. Jadi mengaktifkan protein-protein yang ada di intraseluler sehingga nanti kalau protein-protein tersebut aktif nanti bisa menghasilkan efek. Nah, namun nanti juga ada yang namanya reseptor intraseluler. Jadi reseptor itu ada berada di dalam sel gitu ya. Contohnya adalah obat-obat tamoxifen ya yang berikatan dengan IR atau estrogen reseptor. Itu adalah obat yang bekerja di dalam reseptor intraseluler. Nah, kemudian enzimnya ada berada di dalam intraseluler. Oke, ini tadi ya. Jadi jenis target reaksi obat ada di reseptor, kemudian ada enzim, transporter,
ion ataupun DNA. Jadi kalau DNA ini sudah di bagian nukleusnya. Jadi nanti berinteraksi langsung dengan DNA. Nah, biasanya nih obat-obat yang berinteraksi dengan DNA ini adalah obat-obat kemoterapi. Jadi untuk pengobatan kanker, karena biasanya DNA tujuannya adalah menghancurkan DNA dari si kankernya tadi ya, agar nanti tidak bisa, kalau DNA kan tadi fungsinya kalau DNA tersintesis kan jadi bisa replikasi gitu, memperbanyak diri. Nah, jadi tujuan dari target aksi obat dari obat kemoterapi adalah menghancurkan atau mengganggu dari proses sintesis dari DNA. Oke, nah tujuannya apa? Kalau kita tahu obat memiliki target aksi obatnya, yang kita ingin tahu adalah efektivitas. Jadi obat itu bisa mencapai target aksinya dan berinteraksi dengan obatnya. Jadi definisi efektivitas adalah obat bisa mencapai target aksi obatnya sehingga dapat berinteraksi dengan target aksi obatnya. Nah, selain itu juga harapannya selektivitas sehingga nanti kalau obat dengan target aksi obat yang spesifik nanti akan mengurangi efek sampingnya. Jadi efek samping yang tidak diinginkan karena jadinya selektif. Kemudian kita tahu dengan adanya tahu misalnya obat itu bertarget pada enzim tertentu sehingga nanti memudahkan dalam development dari suatu obat gitu ya. Jadi nanti kalian tertarik pada research and drug development, nanti kalian juga akan mempelajari lebih detail. Jadi ya, misalnya tadi reseptor, reseptor itu tersusun dari protein-protein amino apa saja. Kemudian nanti target aksinya atau seperti apa. Ya, jadi nanti akan dijelaskan mungkin lebih detail di kimia medisinal terkait dengan karakteristik dari suatu protein itu tadi. Nah, kemudian bisa digunakan juga sebagai personalized therapy yang tadi saya katakan. Jadi setiap individual memiliki khas genetik berbeda-beda. Begitu juga dengan penyakit, misalnya penyakit diabetes mellitus, ada pasien A, B, C, tapi terapinya berbeda. Kemudian nanti bisa juga dicek ada variasi genetik. Dengan adanya variasi genetik ini, nanti bisa dikembangkan obatnya sebagai personalized medicine. Oke, kemudian di sini tadi ya contohnya sudah ya reseptor enzim kanal ion. Nah, nanti ini kita akan bahas lebih detail lagi dengan gambar-gambar biar nanti bisa menjelaskan biar kalian bisa lebih paham lebih jelas lagi. Ya. Oke, nah ini mekanisme kerja obat pada target spesifik, berarti nanti biasanya mengidentifikasi dari target tertentu tadi untuk digunakan sebagai drug development, pengikatannya jelas spesifik tadi ya, sehingga akan menimbulkan efek terapeutik yang diinginkan. Oke, baik. Kita bahas terkait dengan enzim. Nah, di mana kita ketahui ya bahwa enzim ini adalah suatu biokatalisator, gitu ya, gitu ya. Jadi enzim ini adalah suatu protein yang berfungsi sebagai katalisator, sehingga nanti akan mempercepat laju reaksi kimia di dalam tubuh. Nah, ini enzim ini berperan untuk kelangsungan hidup gitu ya. Jadi untuk proses homeostatis di dalam tubuh. Nah, jadi karakteristik dari enzim itu pasti spesifisitasnya tinggi. Jadi setiap enzim memiliki spesifitas yang tinggi. Artinya, jadi nanti enzim ini hanya dapat mengkatalisis reaksi enzim kimia tertentu. Ya, jadi yang dia gimana kita ketahui ya kalau enzim itu pasti memiliki apa tadi? Situs aktif. Gimana? Di mana situs aktif tersebut? Ini ya, situs aktif tersebut adalah tempat untuk berikatan di enzimnya, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya substrat berikatan di situs aktif pada enzim, nanti akan membentuk kompleks antara substrat dengan enzim, sehingga nanti akan menghasilkan suatu produk, gitu ya, yang sudah kalian pelajari di biokimia. Jadi kalau obat ini biasanya nanti bisa jadi akan berikatan pada situs aktif tersebut ataupun situs yang lainnya. Nah, nanti tergantung dari jenisnya. Obat ini memiliki mekanismenya seperti apa? Apakah dia sebagai inhibitor kompetitif ataupun inhibitor unkompetitif? Oke, ini ya gambarannya seperti ini. Jadi tadi enzim dia adalah suatu protein yang memiliki aktivitas katalisis, yaitu mempercepat reaksi kimia pada sistem biologis, dan cirinya adalah aksinya hanya pada substrat tertentu ataupun spesifik. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi di sini ada situs aktif dari enzim, di mana substrat
eh, substratnya akan berikatan pada situs aktifnya. Kemudian nanti akan membentuk kompleks sehingga nanti akan menghasilkan produk gitu ya. Nah, ini ya gambarnya seperti ini ya. Jadi substrat berikatan situs aktif nanti akan menghasilkan produk. Nah, kalau misalnya suatu obat dia berperan sebagai inhibitor kompetitif, berarti obat tersebut akan berikatan juga pada situs aktifnya sehingga berkompetisi dengan substrat aslinya. Sehingga nanti tadi nih inhibitor bersaing dengan substratnya. Sehingga nanti kalau misalnya obat sudah menduduki situs aktif dari substrat tersebut, substratnya tidak dapat berikatan sehingga nanti tidak terbentuk kompleks antara substrat dengan enzim sehingga nanti tidak menghasilkan produk gitu ya. Oke. Nah, mekanisme aksi obat sebagai target aksi pada enzim itu bisa berfungsi. Jadi obat tersebut bisa berperan sebagai inhibisi enzim, inhibisi secara kompetitif, inhibisi secara non kompetitif yang nantinya bisa mengaktifasi dari enzim. Jadi enzim inhibisi ini dibagi dua ya, bisa bersifat reversible atau dapat dikembalikan ataupun irreversible yang tidak dapat dikembalikan. Kemudian kalau yang sifatnya dia obatnya sebagai inhibisi kompetitif, nah obatnya nanti bersaing dengan substratnya, berikatan pada situs aktif dari enzimnya. Sedangkan nanti kalau yang inhibisi non kompetitif, biasanya obat berikatan pada situsnya selain situs aktif, sehingga nanti akan mengubah struktur enzim dan mengurangi aktivitasnya, gitu ya. Mengurangi aktivitasnya tadi karena produknya bisa jadi tidak terbentuk ataupun produknya tadi terbentuk tapi hanya sedikit, jadi mengurangi aktivitasnya. Dan kemudian nanti bisa mengaktifasi enzim tersebut ya. Jadi nanti karena apa tadi kalau misalnya obat berikatan dengan target aksinya dengan enzim sehingga nanti konformasi atau bentuk dari enzimnya pasti akan berubah. Nah, ini gambarannya ya tadi sebagai inhibitor kompetitif ataupun unkompetitif. Kemudian di sini sifatnya reversible itu adalah inhibitor non kompetitif ataupun yang campuran. Kemudian yang inhibitor irreversible biasanya nanti obat berikatan dengan enzim secara kovalen sehingga inhibisinya tidak bisa dikembalikan. Nah, biasanya obat tersebut memiliki gugus fungsional ataupun gugus elektrolit yang nanti bereaksi dengan rantai asam amino pada enzimnya gitu ya. Jadi biasanya kalau ikatannya sudah kovalen antara obat, kan obat kan pasti ada strukturnya ya. Di dalam strukturnya itu ternyata ada gugus fungsionalnya atau gugus elektrofiliknya yang kita pelajari di kimia organik ya, yang nanti bereaksi dengan rantai asam aminonya sehingga nanti katanya kovalen. Kalau kovalen dia tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi sifatnya adalah irreversible. Nah, gambarnya seperti ini ya kalau inhibitor kompetitif, misalnya substratnya di sini, nah nanti ada obatnya ya obatnya menduduki pada situs aktifnya sehingga produk tidak akan terbentuk. Nah, kalau yang unkompetitif, ini ya unkompetitif, misalnya substratnya tetap menduduki situs aktifnya, tapi inhibitornya nanti akan berikatan pada situs aktif lainnya, sehingga bisa jadi nanti produknya ini dihambat atau dikurangi. Nah, gambarnya seperti ini ya, sama non-kompetitif, dia akan berikatan di bagian bukan situs aktifnya, gitu ya. Oke, nah ini ya jenisnya tadi sudah saya jelaskan, inhibitor kompetitif berarti bersaing dengan substrat aslinya untuk menduduki situs aktif dari enzim. Nah, biasanya obat tersebut memiliki struktur yang mirip dengan substratnya, gitu ya. Makanya kalau nanti kalian tertarik pada dunia drug development atau discovery, gitu ya, atau nanti suka dengan yang kimia-kimia, sintetik-sintetik, nah nanti kalian misalnya menyusun atau membuat suatu obat gitu ya dengan cara mendesain tadi ya mendesain struktur dari suatu obat yang nanti misalnya pada target enzim A. Jadi nanti berarti disesuaikan situs aktif dari enzim A itu seperti apa, asam aminonya terdiri dari apa saja, yang kemudian nanti kemungkinan struktur tersebut bisa berikatan itu apa saja gitu ya. Jadi bisa digunakan juga tadi kalau kita tahu struktur obatnya, tahu di mana dia akan berinteraksi. Oke, nah kemudian tadi inhibisi non kompetitif tadi selain pada situs aktifnya ya, kemudian samanya unkompetitif juga, jadi akan menghambat dari kompleks enzim substratnya.
Nah, tadi juga dia enzim inhibisi irreversibel tadi berikatan secara kovalen karena memiliki gugus fungsional ataupun gugus elektrofilik yang nanti akan berikatan dengan asam amino dari enzimnya. Oke, jadi otomatis ya nanti inhibisi baik kompetitif atau non kompetitif pasti akan menyebabkan adanya perubahan struktur dari enzim sehingga nanti bisa menghambat produknya atau mengurangi aktivitasnya. Nah, contoh obatnya di sini nanti kita akan lihat di gambar saja biar lebih enak ya. Di sini ada statin, dia menghambat enzim HMG parektase, aspirin dia akan menghambat enzim siklooksigenase atau COX, kemudian ACE inhibitor atau ACI, contohnya kopril yang nanti akan menghambat enzim angiotensin. Nah, di sini mekanisme dari obat itu tadi ya yang sudah dijelaskan bisa sebagai inhibitor yaitu menghambat pada situs aktifnya ataupun menghambat pada bukan situs aktifnya. Kemudian obat tersebut bisa menjadi sebagai substrat. Jadi substrat itu adalah substrat yang palsu atau menyerupai dengan substrat aslinya sehingga nanti bisa menyebabkan adanya metabolik produk. Nah, nanti ada contohnya saya nanti jelaskan produknya. Kemudian kalau yang obatnya adalah produk berarti obat tersebut mengalami metabolisme terlebih dahulu menjadi obat yang aktif yang kemudian nanti bekerja berikatan pada target aksinya baik insulin, resep ataupun kanal. Nah, contohnya di sini ya ada inhibitor kompetitif. Contohnya di sini adalah neostigmin. Dia nanti akan ditambah jadi enzim cholinesterase. Nah, contohnya di sini juga aspirin atau NSAID yang nanti akan menghambat enzim siklooksigenase. Kemudian yang saya jelaskan tadi ya substrat palsu, contohnya tadi 5-fluorouracil. Jadi 5-fluorouracil ini adalah bentuknya strukturnya menyerupai dengan urasil. Apa sih pentingnya urasil? Nah, urasil ini ternyata sebagai intermediat pada biosinesis pada purin. Nah, biosinesis yang sudah dipelajari dari biokimia ya atau biomol, biosintesis purin ini berperan terhadap adanya sintesis DNA. Jadi, kalau 5-fluorouracil mengganti dari urasil, otomatis biosintesis purinnya akan dihambat. Kalau sintesis purin terhambat, otomatis sintesis DNA-nya juga akan hambat. Apa yang terjadi kalau sintesis DNA hambat? Yang terjadi adalah pembelahan sel nanti akan terhenti ya. Kemudian selanjutnya adalah sebagai produk yang di sini adalah prednisolon harus diaktifkan menjadi produk itu prednison yang nanti akan berikatan dengan enzimnya untuk menghambat dari jaringannya. Nah, contohnya tadi di sini tadi stigmin ya. Jadi digunakan untuk penyakit Alzheimer. Nah, ini kaitannya terkait pada biasanya dengan pada sel-sel saraf. Jadi di mana kita ketahui ya asetaminofen. Jadi suatu neurotransmitter namanya asetylcholine. Asetylcholine atau AIH ini adalah suatu neurotransmitter yang berfungsi ya untuk mengaktifkan dari saraf-saraf sehingga dari metabolisme asetylcholine dari asetylcholine nanti diubah oleh enzim asetyltransferase menjadi asetylcholine ya. Nah, asetylcholine ini nanti akan diubah oleh enzim ya namanya ACE atau asetylcholinesterase yang nanti akan diubah mendegradasi si asetylcholine menjadi choline dan sekarang di mana choline tersebut akan diaktif kembali. Nah, karena terjadi perubahan asetylcholine menjadi choline sangat sekali di Alzheimer sehingga harus dihambat dan asetylcholine ini nanti bisa dikembalikan dengan sel-sel posinaps sehingga nanti asetylcholine adalah suatu neurotransmitter yang akan dilibatkan dengan reseptor asetylcholine ini contohnya ya yang kemudian nanti bisa menekan dari sel-sel saraf. Namun degradasinya sangat cepat karena degradasi oleh enzim asetylcholinesterase dari choline sehingga tadi obat Alzheimer satu-satunya enzim ini adalah cara menghambat dari asetylcholinesterase. Jadi kalau asetylcholinesterase ini hambat nanti produksi asetylcholine akan
sel-sel sarafnya ya. Di degradasi yang sangat cepat ini tidak tidak diperlukan, sehingga otomatis tadi obatnya adalah bagian dari asetilkolin S-rasanya, sehingga apapun bentuk kolinnya tidak akan terbentuk ya. Jadi bisa disebut adalah asetilkolin. Enzimnya ada asetilkolin esterase, kemudian produknya adalah kolin. Nah, neostit ini adalah obat ini berkompetitif tidak ada asetilkolin esterase pada sel saraf. Nah, contohnya di sini adalah succinylcholine. Nah, ini bagiannya juga di asetilkolin di mana berperan terhadap degradasi asetilkolin. Ada suatu neurotransmitter yang nanti yang memecah asetilkolin di persimpangan neuromuskular. Sehingga succinylcholine ini nanti berkompetisi dengan asetilkolin dikarenakan berkompetisi pada aktif asetilkolin rasanya ya. Sehingga tadi succinylcholine ini karena dirilis oleh asetilkolin tetapi lebih dari ada asetilkolinnya sendiri. Jadi nanti efeknya apa? Efeknya adalah sehingga nanti terjadi depolarisasi yang berkepanjangan pada simpangan neuromuskular karena tadi asetilkolin itu berfungsi sebagai dari neurotransmitter ya. Jadi dengan adanya dihambat, jadi nanti ada adanya depolarisasi yang berkepanjangan sehingga nanti transmisi sel sarafnya juga nanti akan berjalan lancar. Jadi langsung di degradasi. Nah, ya, jadi di sini efeknya adalah relaksasi otot. Di sini bisa menyebabkan relaksasi otot yang dalam metode medis. Contohnya adalah pada pembedahan. Nah, contoh lainnya seperti ini. Jadi bisa ada luka, sehingga luka nanti bisa menghasilkan dari protein fosfolipid, di mana fosfolipid tersebut nanti oleh fosfolipase A2, satu enzim ya. Kalau ada asa-asa berarti enzim yang akan dirubah menjadi arakidonat, di mana asam arakidonat ini oleh enzim siklooksidinase akan dirubah menjadi prostaglandin. Kemudian oleh enzim oksidinase akan dirubah menjadi leukotriene. Prostaglandin ini adalah suatu mediator inflamasi dan neurotropin adalah suatu mediator alergi. Makanya kalau biasanya luka kan biasanya nyeri gitu ya, nyeri, panas, demam ataupun nanti bisa gatal. Sehingga ini karena adanya apa? Karena adanya tadi produknya adalah prostaglandin dan leukotriene. Nah, sehingga contoh obat-obatnya SID, steroid anti-inflamasi adalah menghambat pada enzim fosfolipase A2. Kalau dia sudah menghambat enzim fosfolipase A2, otomatis obat tersebut juga tidak akan menghambat produk dari asam arakidonat, sehingga nanti mediator inflamasi dan alergi tidak akan terbentuk. Namun karena tadi ya SID jadi menghambat semua enzim fosfolipase, padahal kan beberapa juga mengeluhkan juga, ya biasanya efek sampingnya adalah manifest. Ya, jadi lebih tepatnya kita mendingan menghambat pada target-target tertentu. Misal contohnya di sini adalah untuk mengurangi antiinflamasinya atau anti nyeri ya. Ini nanti dengan cara menghambat dari enzim siklooksidinase. Contohnya adalah obat-obat NSAID atau COX inhibitor. Ya, nanti menghambat dari pembentukan tadi ya produk substratnya asam arakidonat yang berkaitan dengan siklooksidinase menjadi produknya adalah prostaglandin, sehingga NSAID tersebut akan menghambat pembentukan prostaglandin. Begitu juga dengan LOX inhibitor atau contohnya di sini adalah xylitol yang nanti akan menghambat dari enzim lipooksidinase, sehingga apa? Mediator alergi seperti LC4, LG4, LE4 itu tidak akan terbentuk. Oke. Nah, di sini tadi contohnya aspirin ya, aspirin atau asam asetilsalisilat, dia targetnya adalah menghambat pada enzim COX-nya tadi. Apa yang terjadi? Otomatis tadi ya, kalau COX tadi kan peranannya mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin. Otomatis tadi prostaglandin akan terbentuk. Sehingga apa efeknya? Mengurangi nyeri, demam, dan peradangan. Gitu ya. Jadi mekanisme aksinya, jadi kan tadi target aksinya misalnya tadi obat adalah aspirin, target aksi obatnya adalah di enzim COX-nya, enzim siklooksidinase. Dan bagaimana sih mekanismenya? Mekanismenya adalah mengasetilat residu serin di situs aktif dari COX-nya, sehingga akan membentuk ikatan kovalen, sehingga nanti akan mencegah apa? Mencegah pembentukan
prostaglandin dan tromboksan dari asam arachidonatnya tadi. Sehingga efeknya adalah mengurangi nyeri dan demam. Nah, contoh yang lainnya di sini adalah allopurinol. Jadi allopurinol ini bisa menghambat di santin oksidase, di mana hiposantin ini nanti akan eh, dirubah menjadi santin oleh santin oksidase. Jadi, ketika hiposantin berikatan dengan santin oksidase, menghasilkan produknya adalah santin. Santin nanti berikatan dengan santin oksidase, menghasilkan produknya adalah uric acid atau asam urat. Sehingga obat allopurinol ini adalah obat yang bisa menghambat pembentukan asam urat. Menghambatnya di mana? Menghambatnya secara inhibitor kompetitif pada residu di enzim santin oksidase. Sehingga nanti pembentukan uric acidnya tidak terbentuk. Akibatnya apa? Akibatnya ya nanti asam uratnya juga rendah gitu ya. Produksi asam uratnya akan rendah. Oke, contoh yang lainnya di sini adalah obat hipertensi. Contohnya captopril ya di sini atau ACE inhibitor angiotensin converting enzyme yang merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Di mana angiotensin 2 ini bisa produknya tadi adalah aldosteron, kemudian menyebabkan Na reabsorption, kemudian juga ada hormon ADH. Hormon ADH ini bisa menyebabkan adanya H2 resorption. Jadi kalau tadi Na-nya tinggi, K-nya tinggi, H2-nya tinggi, sehingga bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah, gitu ya. Sehingga obat semacam captopril tadi adalah menghambat pada pembentukan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Selain itu juga AC ini menghambat dari bradikinin untuk menjadi inaktif peptide-nya, gitu ya. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya nanti bisa menyebabkan penurunan tekanan darah. Nah, biasanya angiotensin ini kaitannya nanti di organnya adalah organ di ginjal. Nah, ini ya, jadi saya sudah buatkan tabel di sini. Maaf, contohnya di sini adalah obatnya yang belum kita bahas. Misalnya di sini adalah trimetopin. Di mana kita ketahui trimetopin ini adalah antibakteri yang ternyata trimetopin ini nanti berikatan inhibitor kompetitif dengan folat. Di mana folat ini akan berikatan gitu di bagian situs aktif seringnya di dihidroreduktase yang nanti akan menghasilkan produknya tetrahidrofolat. Nah, sehingga metopin tadi bisa menghambat pembentukan dari tetrahidrofolat karena ini adalah suatu prekursor ya, prekursor untuk pembentukan apa namanya basis DNA di dalam tubuh sehingga tadi ya dihambat jadi biar bakterinya tidak tidak tumbuh gitu karena sintesisnya terganggu. Oke, nah ini tadi contohnya di gambarnya kita bisa lihat gambarnya. Jadi di sini HMG-CoA oleh HMG-CoA dirubah produk menjadi mevalonat, di mana mevalonat ini adalah prekursor dari kolesterol yang bisa mengakibatkan tadi ya kolesterol tadi menghasilkan LDL kolesterol. Sehingga nanti kalau LDL kolesterolnya nanti berikatan dengan reseptornya, otomatis apa yang terjadi? Yang terjadi adalah peningkatan kolesterol di dalam darah. Sehingga target aksi obatnya adalah golongan statin di sini adalah menghambat HMG-CoA reduktase gitu ya secara bersifat kompetitif gitu ya. Jadi nanti berikatan nih. Jadi statin ini memiliki struktur yang mirip dengan HMG CoA. Jadi atau substratnya yang nanti berkompetisi dengan HMG CoA reduktase pada situs aktif dari enzimnya ya. Sehingga nanti otomatis apa? Otomatis kalau menjadi hambat nanti sintesis dari kolesterol juga akan terhambat. Sehingga nanti efeknya adalah menurunkan kolesterol atau menurunkan kadar LDL. Nah, ini efek yang lainnya adalah bisa kalau kolesterol kan komplikasinya adalah ke penyakit kardiovaskuler. Nah, contohnya di sini adalah fals substrat. Fals substrat di sini contohnya adalah kolin. Tadi saya katakan ya, pasti strukturnya hampir menyerupai. Nah, di sini adalah hemikolin. Jadi hemikolin ini adalah fals substrat dari di mana tadi ya kolin kan di reuptake kembali untuk bisa dimetabolisme kembali untuk menghasilkan neurotransmitter yaitu asetilkolin. Nah, hemikolin ini dia menghambat gitu ya, menghambat transportnya dari kolin gitu ya. Jadi dia mengeblok pada kanal
dari Na dependent carrier membran. Jadi mengeblok dari reuptake-nya dari kolinnya sehingga tadi biosintesis neurotransmitternya tidak akan terjadi. Oke, nah ini tadi contohnya adalah furasi apa ura 5FU ya, 5FU atau 5 fluorouracil. Di sini ada ketambahan jadi strukturnya benar-benar menyerupai ya. Yang menyerupai dengan urasil. Urasil di mana tadi berperan terhadap biosintesis dari purin di mana purin tersebut berperan pada sintesis DNA. Nah, contohnya di sini ya. Jadi hanya berbeda di bagian struktur nomor 5 di F ya. Ada fluornya di sini. Nah, kemudian ya, jadi 5FU ini nanti dirubah menjadi FUTP dan FDUMP, di mana FUTP ini bisa menyebabkan adanya gangguan pada RNA-nya, gitu ya. Jadi kan kalau dalam sintesis protein itu kan dari DNA, RNA, mRNA, kemudian menjadi apa asam amino ataupun nanti menjadi proteinnya. Sehingga nanti FUTP ini akan mengganggu dari RNA misincorporation-nya. Nah, jadi dalam proses tadi ya, proses splicing-nya itu akan terganggu. Sehingga nanti sintesisnya otomatis akan terganggu. Nah, selain itu, 5FU ini juga dirubah menjadi FDUMP, di mana FDUMP ini akan yang menghambat tadi biosintesis dari purinnya itu tadi, gitu ya. Sehingga kalau biosintesis purinnya akan diganggu, yang harusnya tadi FDUMP menjadi FTMP, tapi nanti di sini berubah menjadi FDUTP, sehingga akan terjadi DNA misincorporation, sehingga nanti akan menyebabkan kerusakan pada DNA, gitu ya, kerusakan DNA pada sel kanker harap. Sehingga nanti sel kanker tersebut akan mati. Namun sayang, memang obat-obat kemoterapi ini kalau sebagai fal substrat ini belum terlalu spesifik ya. Walaupun apa namanya dia sebagai fal substratnya dari suatu enzim, tapi ternyata dia tidak spesifik karena bisa membunuh dari sel normal. Nah, di sini contohnya tadi metotrexat ya, kaitannya dengan dehidrofolat tadi yang saya katakan bahwa metotrexat ini adalah nanti berikatan kompetisi di enzim dehidrofolat reduktase. Nah, enzim DHFR ini tadi yang saya katakan berperan nih untuk sintesis RNA dan DNA. Dia adalah suatu koenzim. Nah, untuk sintetis dari tetrahidrofolat. Nah, tadi contohnya tadi obat trimetopin ataupun metotrexat ini ternyata dia bisa membuat atau berkompetisi aktif gitu pada enzim dehidrofolat reduktasenya gitu ya, sehingga nanti akan menghambat efeknya adalah menghambat pertumbuhan dari sel. Nah, ini biasanya digunakan untuk terapi sel kanker juga atau di sini adalah untuk penyakit autoimun. Nah, kemudian contohnya di sini lainnya adalah penisilin. Target aksinya adalah pada transpeptidase, di mana transpeptidase ini adalah satu enzim yang terlibat dalam sintesis dinding bakteri. Jadi, dalam pembentukan dinding bakteri oleh peptidoglikan, gitu ya. Jadi, mekanismenya seperti apa? Penisilin ini akan berikatan kovalen dengan reducerin di situs aktif dari transpeptidasenya, sehingga akan menghambat aktivitas enzim. Adanya penghambatan aktivitas enzim tersebut akan mencegah pembentukan cross-linking untuk membentuk peptidoglikan, di mana peptidoglikan ini adalah suatu komponen yang penting untuk pembentukan sel bakteri. Sehingga nanti kalau misalnya tadi penisilin yang menghambat dari transpeptidase, otomatis nanti dinding bakteri tidak akan terbentuk. Akibatnya apa? Akibatnya nanti bakterinya akan lisis. Nah, contoh lainnya di sini adalah organofosfat. Ini adalah insektisida, makanya kita harus berhati-hati ya terhadap apa nama insektisida. Jadi bahan-bahan insektisida. Karena apa? Ternyata bahan-bahan tersebut, bahan-bahan kimia tersebut bisa berikatan pada enzim asetilkolin esterase, di mana bisa membentuk ikatan kovalen sehingga nanti terjadi kontraksi otot yang berlebihan dan kematian. Makanya kan biasanya sekarang kalau orang tua kalian misalnya membeli sayuran biasanya kan harus dicuci sampai bersih ya untuk tadi menghilangkan kalau misalnya ada disemprot dengan insektisida kimia gitu ya yang nanti bisa mengakibatkan adanya gangguan atau tadi karena apa? Mengakibatkan gangguan karena tadi berikatan dengan enzim asetilkolin esterasenya tadi. Oke, di sini sudah saya buatkan tabel ya, contoh-contoh inhibitor, contoh-contoh substratase dan contoh-contoh dari produknya tadi. Nah, di sini contohnya misalnya dari eh, jadi ya asetozolamid dia sebagai inhibitor kompetitif.
pada enzim apa? Enzim HMG CoA reduktase. Akibatnya apa tadi? Akibatnya ya tadi apa namanya? Maaf, ini HMG CoA reduktase ini simvastatin ya harusnya ya. Oke. Ya, jadi simvastatin tadi dia menghambat pada HMG CoA reduktase yang bisa menghambat produknya yaitu mevalonat yaitu eh, prekursor dari apa namanya? Prekursor dari kolesterol. Oke. Nah, di sini ya inhibitor lainnya sebagai sianida, contohnya adalah sianida sebagai inhibisi non kompetitif. Nah, ini targetnya adalah di mitokondria. Dengan cara apa? Dengan cara berikatan pada situs non aktif pada sitokrom oksidase C gitu ya, yang mencegah nanti berikatan dengan oksigen sehingga dapat menyebabkan kematian. Makanya sianida itu bisa cepat menyebabkan kematian. Kenapa? Karena berikatan tadi dengan sitokrom oksidase C-nya tadi, yang dimana sitokrom oksidase C ini berperan untuk pengikatan oksigen. Oke, kemudian perak di sini kalau apa namanya kalian tahu ya, misalnya di industri perak segala macam ini juga harus diwaspadai ya. Atau misalnya juga kalau misalnya berlebihan atau sebenarnya ini juga berperan terhadap untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri. Ya, karena apa? Bagaimana caranya? Caranya perak tadi berikatan dengan gugus sulfhidridnya tadi pada enzim sehingga akan membentuk kompleks sehingga nanti bisa menghambat pertumbuhan dari bakterinya. Oke, contohnya di sini litium. Ini kalau ini digunakan untuk penelitian saja ya. Jadi litium yang akan digunakan untuk mengetahui jalur persinyalan dari inositolnya tadi. Oke. Nah, contohnya di sini adalah obat antidepresan atau dia adalah sebagai inhibitor dari monoamin oksidase. Ya, bekerjanya menghambat sel non kompetitif pada enzim monoamin oksidase. Berarti kalau non kompetitif berarti dia tidak pada situs aktifnya. Sehingga nanti akibatnya apa? Akibatnya nanti menghambat dari MAO-nya tadi. Sehingga nanti kadar dari neurotransmitternya akan berkurang, gitu ya. Nah, neurotransmitter di sini kalau MAO atau monoamin oksidase adalah serotonin, norepinefrin ataupun dopamin, gitu ya. Ini biasanya hormon apa yang berkaitan dengan hormon-hormon. Oke, nah di sini sudah saya buatkan tabelnya juga. Jadi jenis nama obatnya, target enzim dan indikasinya. Contohnya di sini adalah inhibitor kompetitif, inhibitor non kompetitif ataupun inhibitor inkompetitif, gitu ya. Jadi contohnya di sini adalah trazodon, obat untuk tadi depresi ya. Nah, tapi di sini targetnya adalah pada adenosin deaminase, bukan pada monoamin oksidasinya tadi. Jadi berbeda ya. Ya nanti mengganggu tadi pembentukan substratnya hingga nanti bisa meningkatkan apa namanya depolarisasi sehingga nanti depresinya akan berkurang. Oke, ini hanya gambaran saja kalau inhibitor kompetitif itu pada situs aktif, non kompetitif itu selain situs aktif, unkompetitif itu biasanya berikatan dengan kompleks enzim substratnya. Kemudian ya itu oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akan membahas kanal ion? Oke, oke, kita selanjutnya akan bahas kanal ion ya. Nah, jadi kanal ion ini adalah suatu tadi ya protein transmembran. Di kanal ion ini adalah suatu pori-pori. Nah, pori-pori tersebut ini digunakan untuk ion-ion dari ekstraseluler menuju ke intraseluler atau dari intraseluler menuju ke ekstraseluler. Jadi ini adalah suatu jembatan gitu ya untuk perpindahan dari ion-ion. Ya. Nah, kenapa sih penting ion-ion ini gitu ya? Jadi kanal ion ini berperan pada transmisi signal listrik yang tadi saya katakan kan tadi saya mengatakan ada depolarisasi pada sistem saraf untuk apa? Untuk mencegah tadi mencegah kejang atau mencegah tadi depresi atau segala macam gitu ya. Itu karena adanya transmisi sinyal. Nah, transmisi sinyal ini diakibatkan karena adanya itu tadi perubahan dari apa namanya kondisi kondisi dari tadi ion-ion yang ada di dalam tubuh ya. Oke, nanti akan saya jelaskan dengan detail ya. Jadi kanal ion ini adalah suatu kompleks protein yang fungsinya untuk mendifusi ion untuk menyeberangi dari ekstra.
seluler menuju intraseluler atau intraseluler menuju ke ekstraseluler. Nah, biasanya sifatnya selektif ya. Jadi kanal ion ini sifatnya selektif hanya tertentu pada ion-ion tertentu. Misalnya kanal ion Na ya yang hanya bisa menyeberangi atau memindahkan tadi adalah hanya ion Na saja. Kalau misalnya kanal ion Ca ya berarti hanya Ca saja yang bisa melalui kanal tersebut atau pori-pori tersebut gitu ya. Nah, kemudian buka tutupnya. Jadi si pori-pori ini bisa membuka menutup ini ya. Jadi membuka menutupnya si apa namanya kanal ion ini diakibatkan oleh adanya sinyal kimia atau sinyal elektrik atau kekuatan mekanik gantung dari jenis kanalnya gitu ya. Jadi kalau kebuka ya berarti nanti ionnya bisa lewat, tapi kalau tertutup ya berarti ionnya tidak bisa lewat gitu ya. Tujuannya untuk mengontrol kanal ini agar menjaga muatan negatif di dalam sel. Jadi ketika kondisi istirahat atau resting potensial itu apa namanya kanalnya tadi harus bermuatan negatif. Makanya nanti ada kata-kata istilah ada depolarisasi, ada hiperpolarisasi, repolarisasi ataupun resting potensial. Ya, jadi karakteristik tadi harus selektif, hanya membawa ion-ion tertentu. Kemudian tergantung tadi ya adanya rangsangan kah yang membuka membuka menutupnya dari suatu kanal. Ini biasanya karena adanya potensial membran, ikatan ligan, atau perubahan konsentrasi ion di dalam intraseluler. Nah, kemudian berfungsi tadi ya saya sebutkan berfungsi sebagai transmisi yang di sel-sel saraf, otot, ataupun nanti kontraksi otot, ini kaitannya dengan ion Ca, sekresi hormon, dan pengaturan volume sel. Ini kaitannya nanti dengan kanal ion Cl, yang akan kita bahas lebih detail lagi. Nah ini ya, jadi kanal ion ini dibagi dua ya, bekerjanya bisa mengeblok ataupun membuka. Mengeblok, contohnya di sini adalah phenytoin yang akan mengeblok kanal natrium. Sehingga apa yang terjadi nanti penurunan dari eksitabilitas sel atau transfiksi selnya mengalami penurunan. Sehingga nanti kejang, tidak terjadi kejang. Jadi efeknya adalah anti kejang. Karena kalau misalnya tadi eksitabilitasnya meningkat, gitu, sangat cepat, transfiksi sinyalnya cepat, sehingga bisa menyebabkan kejang gitu ya karena dia depolarisasinya terlalu berlebihan gitu ya, jalannya terlalu cepat sehingga akan menyebabkan kejang. Sehingga nanti yang diblok adalah pengeblokan dari kanal Na. Karena kanal Na ini terlibat dalam proses depolarisasi. Depolarisasi ini tadi kaitannya ya dengan proses adanya transmisi sel elektriknya itu tadi. Kemudian selanjutnya kalau yang untuk mengeblok, contohnya di sini adalah benzodiazepin atau barbiturat. Nah ini akan memodulasi, jadi memodulasi dari kanal gitu ya, dari kanal klorida sehingga nanti bisa meningkatkan eksitabilitas dari selnya. Sehingga nanti bisa meningkatkan dari efek sedatifnya. Karena di sini kalau terbukanya kanal klorida berarti nanti terjadi hiperpolarisasi. Nah, terjadi hiperpolarisasi ini nantinya akan memperpanjang dari efek sedatifnya. Karena ini bisa meningkatkan dari eksitabilitas dari selnya. Oke, ini ya jenis kanal. Jadi kan tadi sifatnya spesifik ya. Jadi satu kanal hanya untuk satu ion saja. Nah, di sini contoh ionnya ada kanal Na, kanal ion K, Ca, dan Cl. Nah, kemudian aktivasinya seperti saya katakan bisa diaktifkan dengan oleh tegangan atau voltage, diaktifkan oleh ligan, diaktifkan oleh molekul intraseluler, jadi di dalam biasanya oleh CAMP, kemudian bisa teraktivasi dengan kekuatan mekanik atau misalnya terjadinya ada pengkerutan misalnya adanya hipervolume sehingga terjadi penggerutan dalam sel sehingga bisa mengaktifasi dari si kanalnya. Kemudian nanti bisa juga kanal ion yang terkait dengan protein G. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan terakhir. Oke, nah ini ya. Jadi mekanismenya tadi berdasarkan voltage-nya, berdasarkan jadi buka tutupnya ya. Jadi mekanisme aksi kanal ion ini buka tutupnya kanal ion ini disebabkan karena tadi voltage, ligan, mekosensitif atau temperatur atau tadi berdasarkan adanya aktivasi dari intraseluler atau dari second messenger. Oke, kita bahas satu persatu kanal ion yang teraktivasi dari voltase. Jadi di sini karena ini kan tadi pori-pori ya. Jadi pori-pori ini yang untuk digunakan untuk ion melintas. Jadi membuka tutupnya dari kanalnya itu disebabkan karena adanya perbedaan gitu ya, perubahan dari aktivasi dari voltasenya atau terjadinya potensial membran.
Nah, jadi mekanismenya adanya depolarisasi yang nanti akan memicu dari sensor voltase sehingga berubah gitu ya potensial membrannya sehingga menyebabkan apa? Kalau ada terjadi depolarisasi, sehingga ada perubahan konformasi. Jadi protein kanal nanti berubah bentuk, kemudian nanti ionnya, jadi kanalnya berubah bentuk, otomatis dia terbuka. Kalau dia terbuka, ionnya akan mengalir gitu ya sesuai dengan gradien elektrokimianya. Nah, kemudian setelah itu nanti kanal itu bisa tertutup atau terinaktivasi. Terjadi adanya repolarisasi gitu ya. Jadi bisa membuka tutup buka tutup ini karena adanya perbedaan voltasenya tadi. Nah, jadi kanal ini tadi ya bisa membuka atau menutup terjadi karena ada perubahan potensial transmembran. Nah, kanal ini akan membuka jika terjadi depolarisasi dan menutup jika terjadi hiperpolarisasi. Nah, contohnya adalah kanal ion Na dan K pada sel saraf dan otot dan kanal ion Ca biasa digunakan untuk pelepasan neurotransmitter pada ujung saraf perisinaptik. Kalau kalian ingat kembali, tadi ada gambar yang ada pelepasan asetilkolin gitu ya di sel sinaptik. Nah, kanal ion Ca ini berperan untuk melepas neurotransmitter dari asetilkolin itu tadi. Ya. Oke, pahami dulu definisi dari depolarisasi, hiperpolarisasi, dan repolarisasi. Jadi depolarisasi itu berkurangnya perbedaan polaritas pada membran, jadi di dalam intrasel dan ekstrasel berbeda, sehingga menyebabkan penerusan potensial aksi. Tadi ya, kalau ada penurunan potensial aksi, otomatis terjadi pembukaan dari kanal ion gitu ya. Kemudian setelah itu nanti terjadinya peningkatan, karena tadi kan sudah masuk ionnya masuk, sehingga akan menyebabkan apa? Menyebabkan adanya peningkatan perbedaan polaritas pada membran. Jadi pada membran ekstraseluler dan intraseluler akan berbeda lagi. Jika berbeda, nanti kemudian terjadi adanya penghambatan perusahaan potensial aksi yang ditandai dengan hiperpolarisasi dan nanti kanalnya tertutup. Nah, kemudian tubuh aja perlu kondisi homeostatis gitu ya. Tadi terjadi hiperpolarisasi, terakhir terjadi hiperpolarisasi, sehingga tadi tubuh harus menghomeostatiskan gitu ya. Jadi harus mengkondisikan seperti semula, yaitu dengan cara tadi repolarisasi. Nah, nanti apa saja yang terlibat nanti akan saya ceritakan di sini. Ya, jadi kondisi apa resting potensial itu adalah muatan negatif yang terdapat pada kondisi intrasel di dalam ketika dalam keadaan istirahat. Jadi, ketika dalam keadaan istirahat itu muatannya harus negatif pada intrasel. Jadi gambarnya ini ya, di sini adalah ekstrasel, di sini ada intrasel. Jadi di intrasel ini muatan listriknya harus lebih negatif, sekitar 60 sampai 80 gitu ya. Nah, ini yang harus dalam kondisi homeostatis. Makanya tadi kalau misalnya terjadi depolarisasi, hiperpolarisasi, repolarisasi itu adalah untuk mengkondisikan resting potensial. Nah, perlu kita ketahui ya, jadi untuk kompartemen ekstraseluler, jadi nanti di ion-ion yang ada di ekstraseluler ini adalah ion-ion Na, Cl, dan Ca, sedangkan di dalam intraseluler ini adalah ion K, gitu ya. Nah ini ya, jadi kondisi resting potensial di mana intrasel lebih negatif sekitar 60 sampai 80. Kemudian nanti adanya voltage gate channel dan K voltage gate channel yang tertutup, ini kan tertutup ya. Nanti adanya perbedaan konsentrasi Na dan K. Karena ada perbedaan adanya konsentrasi Na dan K sehingga nanti kanalnya akan terbuka gitu ya. Karena tadi kan perbedaan konsentrasi Na dan K di dalam ekstraseluler dan di intraseluler sehingga dari kanal ion Na dan kanal ion K-nya nanti akan terbuka. Kalau kanal ion Na terbuka, nanti Na yang ada dalam ekstraseluler akan masuk ke dalam intraseluler. Begitu juga nanti yang K yang ada di dalam intraseluler nanti akan menuju ekstraseluler gitu ya. Yang kemudian terjadi proses depolarisasi. Nah, depolarisasi berarti tadi Na-nya kan tadi sudah masuk ya, sudah masuk ke dalam intraseluler sehingga menyebabkan prosesnya yang namanya depolarisasi. Nah, depolarisasi inilah yang menyebabkan nanti ada transmisi sinyal. Nah, tadi misalnya pada kejang itu depolarisasinya terjadi sangat cepat sekali, gitu ya. Pembukaan kanal ionnya sangat cepat sekali, sehingga otomatis apa? Otomatis targetnya tadi obat seperti metoin tadi adalah menghambat dari kanal ion Na-nya, biar kanal ionnya tertutup sehingga Na-nya tidak dapat masuk, sehingga nanti proses depolarisasi tidak akan terjadi, gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini adalah hiperpolarisasi. Nah, tadi ketika Na sudah masuk,
K-nya sudah keluar gitu ya. Nah, biasanya kalau K meninggalkan atau K ekstraseluler, nanti dia jadi hiperpolarisasi. Nah, otomatis nanti untuk kondisinya harus apa namanya, di homeostatiskan. Di homeostatiskan dengan cara apa? Nanti ada yang namanya NAK plus ATPS. Jadi pompa NAK plus ATPS ini adalah suatu transporter yang akan membawa Na yang tadi ya dari di dalam apa intraseluler menuju ke ekstraseluler. Begitu juga dengan ion K menuju ke in, in, intraseluler gitu ya. Karena tadi melawan gradien konsentrasi, jadi dia membutuhkan ATP. Makanya pompanya namanya adalah pompa NaK plus ATP karena membutuhkan energi dari ATP. Oke, tadinya ini tipe-tipe dari kanal ya. Ada kanal ion Na, kanal ion Ca, K ataupun Cl, Na, Ca, Cl ini ada di ekstraseluler, sedangkan K ini ada di intraseluler. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi kanal ion Na otomatis yang dibawa adalah ionnya ion Na. Berperan ya terhadap potensial aksi di sel-sel saraf dan otot. Nah, tadi makanya obat-obat fenitoin gitu ya atau obat-obat apa namanya sel saraf ini nanti biasanya targetnya adalah di kanal ion Na. Nah, contohnya di sini ada kanal ion nanti ya aktivasinya oleh oleh adanya voltage dan adanya ligan. Oke, nah strukturnya otomatis dia transmembran ya, karena pori-pori transmembran atau protein yang berada di ekstraseluler dan intraseluler. Kemudian ini ya, jadi berperan terhadap adanya potensial aksi yaitu signal listrik yang memungkinkan komunikasi antar sel. Kemudian nanti alirannya kanal ion Na terbuka, ion Na mengalir masuk ke dalam sel dapat menyebabkan depolarisasi dan memicu dari potensial aksi. Ya, itu dia menginisiasi potensial aksi. Nah, kemudian kebanyakan sih obat-obat adalah menghambat, gitu ya, menghambat dari kanal ion Na karena depolarisasi yang terlalu berlebihan itu juga tidak baik, sehingga memblokir kanal ion Na, sehingga akan mengurangi dari eksitabilitas dari selnya. Nah, jadi pemblokiran kanal Na tadi bisa menyebabkan transmisi sinyalnya, misalnya contohnya tadi nyerinya berkurang, penyebaran kejangnya juga akan berkurang, sehingga obat-obat yang digunakan tadi kan pada sel-sel otot dan sel saraf ya. Jadi contoh obat yang memblok kanalion Na ini biasanya adalah obat-obat yang digunakan untuk anestesi lokal, epilepsi ataupun penanganan aritmia jantung. Jadi kalau aritmia jantung kan karena ritmenya tidak bagus ya. Jadi ada proses depolarisasi dan hiperpolarisasi yang tidak bagus sehingga nanti disinkronkan gitu ya. Jadi obat-obat yang memblokir kanal ion ini kayak tadi ya untuk epilepsi jantung ataupun anestesi lokal. Nah, di sini contoh obat anestesi lokal adalah lidokain atau buvivakain gitu ya. Jadi dia berikatan dengan situs dalam kanal natrium sehingga nanti menghalangi aliran dari ion natriumnya. Nah, biasanya ini berikatan secara kuat sehingga nanti apa? Kalau misalnya tadi kanal ion Na-nya tidak buka, jadi dia berikatan tadi ya lidokain atau buvivakain ini kan berikatan dengan kanal ion Na, jadi Na-nya tidak terbuka kanalnya sehingga nanti ion Na-nya juga tidak akan masuk. Jadi efeknya tadi di sini adalah menghilangkan rasa sakit pada proses pembedahan. Nah, contohnya lagi tadi epilepsi ya. Pada epilepsi di sini ada contohnya fenitoin. Jadi memblokir kanal natrium gitu ya. Tapi berikatan selektif dengan kanal dalam keadaan inaktif gitu ya. Jadi nanti dia memblokir ion Na sehingga tadi Na-nya tidak akan masuk sehingga akan mengurangi eksitabilitas neuron dan mencegah dari penyebaran kejang sehingga akan mencegah dan mengendalikan kejang pada epilepsi. Nah, contohnya pada aritmia tadi, ritme jantung ya. Nah, contoh obatnya pada di lidokain, dia bisa memblokir kanal natrium di sel-sel jantung, sehingga akan memperlambat konduksi listrik dan mengubah durasi potensial. Jadi tadi depolarisasinya tidak terjadi terlalu cepat, ataupun hiperpolarisasinya juga tidak akan terlalu cepat. Sehingga tadi efeknya bisa mengobati aritmia dari jantung. Nah, ya, jadi mekanismenya sudah saya rangkumkan di sini. Misalnya tadi anestesi lokal dan kanalnya adalah aktif atau inaktif. Dan kemudian antiepilepsi dia harus inaktif ya, sehingga untuk mencegah penyebaran dari kejangnya. Oke, nah ini sel-sel utama tadi sel saraf sensorik, neuron otak, dan aritmia itu ada pada sel-sel jantung. Nah ini ya gambarannya di sini. Jadi di sini ada fenitoin ataupun anti
apa disritmi gitu ya atau aritmia di sini, udah maaf. Targetnya di sini adalah memblok dari kanal ion Na-nya gitu ya. Kemudian kalau tadi untuk apa namanya peratridin, kemudian untuk batrotoksin ini toksinnya dia menghambat pada kanal ion Na-nya. Nah, ya ini sudah saya jelaskan. Misalnya contohnya di sini juga phenytoin ataupun carbamazepine juga ya, dia adalah mengeblok dari kanal ion Na sehingga Na tidak bisa masuk. Oke, selanjutnya adalah kanal ion K. Kanal ion K di sini untuk jelas untuk melewati apa ion K terus berperan terhadap repolarisasi dan potensiasi dan mengatur potensial membran istirahatnya. Nah, kanal ion K ini contohnya adalah kanal ion yang disebab pembukaan tutupnya disebabkan oleh adanya tegangan ataupun diaktifasi oleh kalsium. Ya, jadi tadi kanal ion K itu berperan pada proses repolarisasi di mana untuk meregulasi potensial dan membawa resting potensial. Nah, ini fungsinya ya, jadi terjadi repolarisasi, kemudian mengatur potensial membran istirahat, kemudian juga mengatur dari eksitabilitas sel, gitu ya, untuk merespon stimulus, kemudian pada bisa terlibat pada untuk pembukaan tadi, misalnya terlibat pada kanal ion Ca atau ion Ca-nya tadi, karena apa berfungsi pada nanti kontraksinya. Oke, kita contohnya langsung aja ya. Contoh obat yang memblokir kanal kalium itu adalah obat-obat aritmia. Kan fungsinya tadi saya bilang ya, depolarisasi dan repolarisasi atau hiperpolarisasi yang berlebihan itu bisa mengganggu ritme dari jantung. Sehingga dengan blokir kanal ion kalium yang kaitannya dengan tadi proses repolarisasi, sehingga nanti ritmenya juga akan prosesnya tadi tidak terjadi depolarisasi berlebihan, tidak terjadi hiperpolarisasi berlebihan, tapi kembali kepada posisi repolarisasi. Sehingga contohnya di sini adalah amiodaron ataupun ada sotalol ya, yang nanti memblokir kanal kalium di sel jantung. Nah, contoh lainnya adalah sulfonylurea. Nah, sulfonylurea ini adalah memblokir dari kalium ATP sensitif di beta pankreas gitu ya, karena berperan nih terhadap produksi insulinnya. Kemudian devotilit dia memblokir juga pada kalium IKR atau rapid delayed reverter dari potasium current di sel jantung. Ini ya, bisa terangkan satu-satu di sini. Contohnya amiodaron atau sotalol tadi yang memblokir kanal kalium di sel jantung yang terlibat pada proses repolarisasi. Sehingga dengan pemblokiran ini akan memperpanjang durasi potensial dan memperlambat repolarisasi. Jadi sehingga dapat membantu mengendalikan aritmia tadi. Jadi tidak terjadi depolarisasi berlebihan, tidak terjadi repolarisasi berlebihan atau tidak jadi apa hiperpolarisasi. Kalau misalnya ini ion K berarti kaitannya adalah mengendalikan dari atau memperlambat dari proses repolarisasi ya. Jadi memblok, nah amiodaron ini ternyata juga memblok kanal natrium dan kalsium juga gitu ya. Nah, ini kaitannya untuk mengobati aritmia termasuk fibrilasi atrium ataupun ventrikelnya. Kemudian sulfonylurea ini untuk diabetes, mekanismenya dia apa sulfonylurea tersebut memblokir dari kanal kalium ATP sensitif atau KATP ya di beta pankreas. Karena apa? Meningkatkan nanti untuk meningkatkan insulin pada beta pankreas sehingga memblokir dari depolarisasi sel beta. Kalau dia apa depolarisasi sel betanya tadi di apa diblokir sehingga akan memicu pelepasan insulin di mana insulin berperan terhadap perubahan glukosa dalam gula darah ya. Oke, kemudian di sini devotilit di sini contohnya adalah memblokir kanal kalium IKR di mana di pada sel jantung sehingga otomatis memperpanjang repolarisasi dari jantung sehingga memperpanjang durasi potensial aksi di jantung sehingga akan mengobati dari fibrilasi atrium di jantung ya. Oke, selanjutnya di sini adalah kanal klorida atau Cl yang otomatis yang akan membawanya adalah ion Cl. Nah, ion Cl ini dia berperan penting pada pengaturan volume sel dan transportasi pada epitel sel. Jadi biasanya gangguan-gangguan kanal ion Cl ini biasanya adalah penyakitnya adalah fibrosis kistik ataupun epilepsinya. Nah, peranannya dari kanal ion Cl ini dia termasuk bisa menghambat inhibisi sinaptik dari reseptor GABA A dan glisin. Jadi kaitannya kalau GABA A nanti kaitannya dengan epilepsi. Oke, kita akan bahas satu persatu di sini nanti. Jadi ya peranannya dari kanal ion klorida untuk inhibisi sinaptik.
melalui reseptor apa? Reseptor GABA A dan glisin. Kemudian nanti juga mengatur volume sel. Jadi kanal ion Cl ini membantu proses pengaturan volume sel yang penting untuk homeostatis di dalam seluler. Nanti akan ada contohnya ya. Oke, kemudian nanti juga untuk transportasi epitel. Jadi kanal ion Cl ini terlibat dalam transportasi ion melalui jaringan epitel di berbagai organ. Ya, jadi ini untuk penyakit fibrosis kistik ataupun epilepsi. Oke, jadi ini definisinya. Oke, jadi dia memuat atau apa memindahkan tadi ion klorida, kemudian berperan pada inhibisi sinaptik tadi ya GABA A, reseptor GABA A, kemudian pengaturan volume sel. Nah, di sini kanalnya ada kanal klorida GABA A atau kanal klorida dari glisin. Nah, contoh obatnya di sini adalah asam etakrinat. Jadi asam etakrinat itu adalah suatu diuretik loop ya yang bekerja dengan menghambat transporter NAK plus 2L minus gitu ya di ginjal, di loop Henle ginjal. Jadi di ginjal itu kan ada loop Henle ya. Nah, di loop Henle ini ada transporternya nih. Nanti kita akan bahas di pertemuan besok terkait dengan transporter NAK plus 2Cl. Nah, NAK plus 2Cl ini yang tujuannya dia adalah mereabsorpsi dari NaCl. Sehingga nanti kalau misalnya dia diblokir, berarti ion Cl-nya juga akan terblokir gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada prikotoksin atau kita langsung aja di sini satu persatu ya. Nah, tadi contohnya asam etakrinat tadi ya yang saya katakan dia menghambat dari transporter NaK plus 2Cl di Henle sehingga tidak memblokir jenis dari kanalnya. Jadi efeknya apa? Efeknya pemblokiran kanal klorida di ginjal berkontribusi pada efek diuretik ya. Jadi kalau diuretik itu kan ada penyakit tekanan darah tinggi itu biasanya kan terjadi edem gitu ya. Karena apa tadi adanya reabsorpsi H2O yang berlebihan. Nah, tadi NaCl ini ternyata juga membantu untuk mereabsorpsi H2O sehingga tadi dengan adanya pemblokiran tadi kanal klorida sehingga tadi pengaturan dalam volume gitu ya, volume cairan di dalam tubuh sehingga nanti bisa meningkatkan efek diuretiknya gitu ya, sehingga dapat mengurangi edema ataupun hipertensi. Jadi Cl tadi kaitannya fungsinya adalah dengan pengaturan volume sel. Oke, kemudian di sini ada pirotoksin. Pirotoksin di sini adalah racun yang ternyata memblokir kanal klorida yang terikat dengan reseptor GABA A. Jadi pada reseptor GABA A ada terikat pula dengan kanal klorida. Nah, kemudian pemblokiran dari pirotoksin ini itu malah bisa menyebabkan kejang. Jadi ini adalah toksin, jadi racun ya. Jadi dengan adanya pemblokiran inhibisi sinaptik yang dimediasi oleh GABA, suatu neurotransmitter yang nanti berkaitan dengan GABA A, sehingga akibatnya apa? Menyebabkan mengakibatkan kejang, gitu ya. Oke, jadi pirotoksin ini hanya digunakan untuk studi saja, hanya untuk research. Begitu juga dengan niflumik acid dan DIDS, ini juga digunakan untuk research saja. Jadi digunakan untuk research bagaimana kanal ion Cl itu berperan terhadap dari suatu penyakit. Oke, selanjutnya adalah kanal ion Ca, yang terakhir ya. Jadi kanal ion Ca ini yang dipentingkan untuk ion kalsium tadi melewati membran. Nah, peranannya apa? Peranannya di sini untuk kontraksi otot, sekresi tadi neurotransmitter, dan persinyalan intraselular. Oke, nah ini ya fungsinya karena untuk kontraksi karena berperan terhadap kontraksi otot jantung dan otot polos. Nah, untuk sekresi neurotransmitter tadi ya, untuk pelepasan neurotransmitter yang saya sebutkan tadi asetilkolin pada sel saraf presinaptik yang tadi dihasilkan di metabolisme di presinaptik kemudian dikeluarkan itu dibantu dengan adanya kanal ion kalsium. Nah, selain itu juga untuk mengaktifkan personal intraseluler. Nah, biasanya dia sebagai second messenger. Nah, kemudian fungsi kanal ion kalsium juga untuk meningkatkan excitabilitas sel. Jadi, kemampuan sel untuk merespon dari atau menstimulus atau memberikan keadaan homeostatis. Oke, nah ini ya. Jadi kalau kanal kalsium yang teraktivasi voltage itu menyebabkan kontraksi pada otot, bisa juga mensekresi tadi ya pelepasan neurotransmitter terlibat pada tadi sinyal intraseluler atau sebagai second messenger. Nah, contoh obatnya di sini adalah dihidropiridin, fenilakilamin, dan benzodiazepin. Kita ini atau biasanya dikenal oleh biasanya dikenalnya sebagai kalsium kanal blocker atau CCB. Nah ya, ini contohnya di sini ada dihidropiridin. Mekanisme aksinya memblokir kanal kalsium tipe L di otot polos pembuluh darah.
Sehingga dengan adanya pemblokiran tersebut, otomatis apa yang terjadi? Terjadinya adalah relaksasi otot. Karena tadi CA kaitannya dengan kontraksi otot. Sehingga nanti terjadi pelebaran pembuluh darah. Sehingga digunakan untuk mengobati hipertensi atau angina pectoris. Nah, angina pectoris itu kan biasanya ditandai oleh nyeri di jantung gitu ya. Jadi pelebaran tadi dengan memblok tadi ya di hidropiridin memblok dari kanal ion CA sehingga tadi CA-nya tidak bisa masuk gitu ya, ion CA-nya tidak masuk sehingga tidak terjadi kontraksi otot sehingga tadi mengobati hipertensi dan angina pectoris. Nah, kemudian selanjutnya ada fenilakilamin. Nah, fenilakilamin ini juga dia mengeblok dari kalsium TPL juga di sel otot pembuluh jantung dan pembuluh darah. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya nanti di sini mengurangi kekuatan kontraksi. Tadi kan kaitannya CA dengan kontraksi ya, sehingga nanti akan perlambat dari konduksi dari atrioventrikular atau IV dan melebarkan pembuluh darah. Nah, contohnya di sini ada verapamil untuk penggunaan angina pectoris, aritmia, hipertensi. Nah, contoh lainnya adalah di sini ada benzodiazepin, gitu ya. Benzodiazepin di sini juga sebagai CCB, kanal kalsium blocker, yang memblok ion kalsium pada L di sel otot, jantung, dan pembuluh darah. Ini juga sama ya, jadi mengurangi kekuatan kontraksi jantung, memperlambat kondisi EV, dan melebar pembuluh darah. Contohnya di sini adil, tiazem. Ini hanya golongan saja ya, golongan benzodiazepin, golongan fenilakilamin, dan golongan obat dihidropiridin. Oke. Nah, kalau tadi ini benzodiazepin contoh obatnya adalah diltiazem. Nah, ini ya gambarannya seperti ini. Jadi dia sebagai kalsium kanal blocker. Di sini ya nifedipin. Nifedipin dia ada suatu golongan dari dihidropiridin, kemudian ada verapamil di sini sebagai golongan difenilalamin, kemudian ada diltiazem juga golongan benzodiazepin, kemudian ada di sini kalau digoxin nanti kita akan bahas ya karena digoxin di sini lebih nanti ke pompa Na K+. Nanti kita akan bahas minggu depan kaitannya dengan mekanisme aksi obat digoxinnya. Nah, intinya jadi tadi ya kalau misalnya ion kalsium kan tadi ada di ekstraseluler. Kalau misalnya kanal kalsiumnya terbuka, otomatis CA-nya akan masuk ke dalam intraseluler. Nah, CA masuk ke dalam intraseluler nanti bisa aktivasi misalnya di sel otot jantung atau otot jantung atau pembuluh darah nanti bisa menyebabkan apa? CA tersebut bisa meningkatkan kontraksi otot jantung di sini gitu ya. Nah, jadi karena ada tadi ya, nanti kalau lebih lengkapnya ada adanya miosin dan aktin. Aktivasi CA ini bisa mengaktifasi dari miosin dan aktin di sel-sel namanya sel otot tadi sehingga bisa menyebabkan adanya kontraksi gitu ya. Sehingga dengan adanya tadi di blok ditutup ya kanal ion kalsiumnya ditutup oleh nifedipin kah, diltiazem atau verapamil, otomatis nanti apa? CA-nya tidak bisa masuk intraseluler sehingga nanti tidak terjadi adanya kontraksi otot. Oke, di sama ya. Jadi biasanya CCB ini berikatan dengan subunit alfa tuh, jadi memblok dari ion kalsiumnya. Oke, jadi di sini saya rangkumkan kanal ion Na dia berperan terhadap proses depolarisasi, kanal IA terjadi proses repolarisasi atau hiperpolarisasi. Kemudian kanal ion Ca penting untuk signaling sel, untuk proses signaling sel. Kemudian nanti kaitannya dengan proses kontraksi dari atau pelepasan neurotransmitter ataupun eksositosis di dalam tubuh gitu ya. Nah, kemudian kanal ion Cl itu kaitannya dengan tadi ya aliran osmotik ataupun hiperpolarisasi. Oke, kemudian ini nanti kanal ion interaksi ligand, contohnya nanti ada reseptor acetylcholine nikotinik dan reseptor GABA, yang mana tadi kita sudah mempelajari sedikit ya di kanal ion Cl, di mana GABA tadi reseptor GABA berikatan dengan kanal ion Cl, gitu ya, di mana nanti kalau GABA berikatan dengan reseptor GABA-nya bisa mengaktifkan dari kanal ion Cl-nya tadi. Ya, jadi dengan adanya menghambat tadi kanal Cl-nya tadi otomatis gitu ya otomatis tadi aktivasi dari GABA-nya pun tidak dihambat sehingga tadi menurunkan atau menekan dari volumenya. Oke, baik. Kemudian ya, jadi perbedaan kalau disebabkan oleh kanal ion. Kalau kanal ion tadi buka tutupnya disebabkan oleh perbedaan potensial aksi gitu ya. Karena tadi voltasenya tadi di dalam intraseluler kan harus kurang lebih 60 sampai 70. Jadi nanti tutupnya disebabkan karena adanya potensial aksinya gitu ya. Nah, kemudian nih ya jadi contohnya di sini voltasenya kan normalnya dalam minus 70. Jadi dia tapi kalau terjadi potensial aksi, dia di mana voltasenya jadi berubah menjadi minus 50 sehingga nanti kanal
ion K-nya akan terbuka gitu ya, sehingga nanti K-nya bisa keluar dari ekstraseluler menuju ke intraseluler. Nah, kalau misalnya tadi kaitannya dengan diaktifasi oleh ligan, jadi di dalam kanal ion tadi ada tempat untuk pengikatan ligan. Sehingga nanti kalau ligan ya berikatan, misalnya contohnya di sini adalah asetylkolin dia berikatan, sehingga nanti bisa buka kanal ion. Sehingga nanti kalau kanal ionnya terbuka, otomatis ionnya bisa masuk, ya. Oke, nah kemudian ini kanal ion yang teraktivasi oleh intraseluler. Nah, ini biasanya disebabkan oleh second messenger. Jadi nanti kita akan berbicara di kanal ion yang terikat pada G protein. Nah, biasanya ini aktivasinya oleh Ca atau CAMP. Mungkin kalian juga sudah belajar di biologi molekuler ya. Jadi aktivasi kanal ini disebabkan oleh second messenger. Kemudian di sini kanal ion yang teraktivasi oleh kekuatan mekanik tadi disebabkan ya misalnya terjadinya adanya hipolemik gitu sehingga menyebabkan adanya pengkerutan dari sel sehingga menyebabkan tadi kekuatan mekanik misalnya kalau udah kerut gitu kan selnya jadi nanti menyebabkan kekuatan mekanik gitu ya berubah sehingga nanti menyebabkan pembukaan atau penutupan dari kanal. Nah, kemudian di sini kanal yang terikat dengan protein G ini teraktivasi jika protein G-nya teraktivasi. Nanti kita akan belajar di pertemuan terakhir. Nanti contohnya di sini ada reseptor asetilkolin yang tadi saya katakan ya. Jadi reseptor asetilkolin tadi yang kan asetilkolin ini kan suatu neurotransmitter tadi ya yang dilepaskan dari presinatik yang dimana nanti dia bisa berikatan dengan reseptor asetilkolin muskarinik di pos sinaptik sel sarafnya gitu ya sehingga nanti bisa mengaktifkan dari intinya ini tadi gitu ya. Oke. Nanti kita akan belajar di pertemuan terakhir yang terkaitan dengan aktivasi pada protein K. Oke, cukup sekian materi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Ini masih ada sisa 5 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau misalnya mau bertanya secara langsung di Japri, silakan ya. Silakan kalian Japri atau misalnya itu kan materi saya tinggalkan di web. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan komen saja di webnya. Nanti kita bahas bersama-sama. Karena ilmu itu adalah milik Allah ya. Saya hanya sebagai messengernya saja, sebagai pembawa untuk meng-share kepada kalian. Sehingga di sini kita belajar bersama-sama, gitu ya. Karena itu akan selalu berkembang. Oke, kalau tidak ditanyakan, nanti insya Allah kalau saya sudah agak baikan, ke depan kita bertemu ya. Jadi nanti saya akan jelaskan secara detail lagi terkait dengan tugasnya yang harus dikumpulkan, ataupun nanti kalau ada pertanyaan, silakan nanti akan mau ditanyakan. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau presensi lagi? Ada presensi semua? Tidak ada yang message juga? Baik. Tidak ada yang message, tidak ada yang menuliskan ke oh Maaf, belum Bu. absen, oke. Hmm.